Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solihah. Oke, hari ini Bu Siti akan bergabung dalam anak-anak. Anak-anak bisa tonton video Bu Siti hari ini. Bu Siti akan bercerita nih untuk anak-anak mengisi libur panjang anak-anak di rumah agar tidak bosan. Oke, hari ini Bu Siti akan bercerita tentang semut dan seekor lebah. Oke, kita mulai bercerita. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Lebah dan seekor semut. Oke. Pada suatu hari hiduplah seekor lebah yang bernama Dodo. Lebah ini baru saja ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya karena ibu dan ayahnya tidak pulang kembali saat mencari makan. Ibu dan ayahnya meninggal saat mencari makan untuk Dodo ini. Akhirnya Dodo hidup sebatang kara. Pada suatu hari, Dodo pun dikucilkan oleh teman-temannya. Dia merasa Dodo itu tidak punya ibu dan ayah. Jadi Dodo itu ditinggalkan oleh teman-temannya. Akhirnya Dodo pun merasa sedih karena ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi pada saat itu Dodo pun mulai bangkit semangatnya. Aku harus tetap semangat nih. Aku harus tetap semangat untuk mencari makan untuk aku agar aku tidak kelaparan dan aku bisa menjadi lebah yang sehat dan kuat. Nah, Dodo pun berpikir seperti itu. Akhirnya Dodo pun bergegas untuk mencari makan dan minum sendiri. Dodo pun terbang menyusuri lembah, menyusuri hutan, dan akhirnya Dodo sampai pada padang pasir yang sangat luas. Di padang pasir yang sangat luas itu, Dodo merasa kehausan, kelaparan, karena Dodo sudah terlalu lama terbang di udara. Akhirnya Dodo pun berkata, "Apakah di sini ada makanan untukku ya Tuhan?" Dodo pun langsung meminta kepada Tuhan, "Ya Allah, berikanlah saya sedikit makanan agar saya bisa bertahan hidup." Dodo pun berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Dodo pun tetap semangat untuk mencari makan. Dodo mencari makan. Gimana ya cara saya harus mencari makan? Dodo sudah merasa lelah, akhirnya Dodo duduk kembali. Akhirnya Dodo turun ke bawah. Tidak lama kemudian, Dodo mencari makan di mana? Apakah ada makanan untukku di sini? Akhirnya di ujung sana, Dodo melihat sepertinya di sana ada makanan. Sepertinya makanan yang banyak itu dapat membuat perutku kenyang, ujar Dodo. Akhirnya Dodo pun terbang lagi. Terbang dan menuju ke padang pasir di ujung sana. Namun apa daya saat Dodo sampai di titik sana, Dodo tidak mendapatkan makanan. Tidak ada makanan sedikit pun di ujung sana. Akhirnya Dodo pun merasa lelah dan kecewa. Ternyata di sini tidak ada makanan ya. Dodo pun melanjutkan terbangnya kembali untuk mencari makanan karena dia tetap ingin mencari makanan agar dia bisa menjadi kuat. Dia dapat bertahan hidup walaupun sendiri. Saat terbang, ada seekor semut yang sedang berjalan. Semut itu membawa telurnya di pundaknya. Di pundaknya semut itu membawa telur. Akhirnya Dodo merasa senang karena Dodo mendapatkan teman walaupun itu seekor semut kecil. Akhirnya Dodo pun memberanikan diri untuk bertanya kepada semut tersebut. "Wahai semut, siapakah namamu?" ujar Dodo kepada semut kecil itu. Akhirnya semut itu pun menjawab, "Namaku Didi, wahai lebah besar." Oke. Akhirnya Dodo pun menjawab, "Namamu dengan namaku ternyata hampir sama ya. Aku lebah, namaku Dodo," ujar Dodo. Oke, melanjutkan percakapannya,
Dodo pun melanjutkan dan berkata, "Wahai semut kecil, maukah engkau bersahabat denganku?" ujar Dodo. Akhirnya semut kecil itu pun menganggukkan kepalanya, yang mengartikan bahwa semut itu atau Didi mau bersahabat dengan Dodo. Akhirnya Dodo dan Didi pun melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan. Ternyata Didi pun adalah seekor semut yang sendirian. Dia pun sama memiliki tekad untuk mencari makan karena orang tuanya pun sama meninggal katanya ya. Orang tua Didi pun telah meninggal. Akhirnya Didi pun hidup sendiri seekor semut untuk mencari makanan. Karena sudah bertemu dengan Dodo, akhirnya mereka berdua mencari makanan bersama untuk melangsungkan kehidupan. Akhirnya Dodo dan Didi pun berjalan mencari makanan. Sudah di ujung padang pasir, Didi pun berteriak, "Dodo, Dodo, di sana ada makanan. Aku melihatnya. Di sana ada air yang jernih dan pohon kurma," ujar Didi kepada Dodo. "Ayo, kamu berjalan di belakang," ujar Dodo, "dan aku akan terbang terlebih dahulu melihat apakah itu benar atau tidak," ujar Dodo. Akhirnya Dodo terbang lebih dulu dibanding Didi karena Didi hanya berjalan kaki. Sampainya di sana, Dodo pun bahagia. "Hore!" ujar Dodo. "Didi, di sini ternyata ada air yang jernih dan pohon kurma yang lebat buahnya. Aku akan bawakan buah kurma itu dari atas. Dan di sini juga ada air, kita bisa makan dan minum sepuasnya," ujar Dodo kepada Didi. Didi pun merasa bahagia. Dia bersyukur kepada Allah. "Alhamdulillah, akhirnya kita diberikan makanan oleh Tuhan," ujar Didi. "Ya, Tuhan masih memberi kita rezeki," ujar Dodo. Mereka pun makan dan minum dengan kenyang agar mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka kembali. Sesampainya di perjalanan tersebut, hari mulai gelap. Akhirnya mereka sampai di padang rumput. Ternyata di sini kita harus mencari tempat untuk beristirahat. Di mana kita akan tinggal, Didi? Di sini saja. Di padang rumput. Di padang rumput itu pasti bakal ada banyak makanan. Kita tidak akan kesulitan. Tidak terlalu jauh dari sini, ujar Didi. Di sana ada banyak pepohonan buah-buahan. Kita tidak akan kekurangan makanan, ujar Didi. Akhirnya Dodo dan Didi pun tinggal di padang rumput yang sama. Mereka bersahabat berdua. Mereka saling bersemangat. Oke, alhamdulillah. Dodo dan Didi pun hidup damai bersama teman-temannya karena di situ pun masih banyak penduduk semut, lalang, dan yang lainnya. Mereka bisa berteman. Alhamdulillah, cerita dari Bu Siti cukup sekian ya. Coba kita ulas dulu nih. Anak-anak tahu tidak apa tadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Nah, betul, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita harus tidak boleh pantang semangat ya. Kita harus terus semangat. Yang kedua, anak-anak harus tetap memohon pertolongan Allah karena pertolongan Allah itu selalu Allah dengar ya. Selanjutnya kita tidak boleh berpilih-pilih teman. Kita harus mensupport teman kita. Kita harus memberikan semangat kepada teman kita ya. Oke, mudah-mudahan cerita dari Bu Siti bermanfaat dan dapat menghibur anak-anak di rumah. Oke, terus jaga kesehatan di rumah ya. Bu Siti akhiri cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.